Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ibadallah wa tabibikumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bapak Ibu jamaah semua yang dirahmati Allah, tiada kata yang pantas kita aturkan saat ini kecuali rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam, nikmat waktu, niat, semangat, hingga nikmat sehat, sehingga kita bisa jamaah sholat subuh. Dilanjutkan dengan kajian ini, insyaallah semua dalam keadaan sehat walafiat semua ya. Amin. Bahagia semua ya. Pura-pura bahagia atau bahagia beneran? Insyaallah bahagia beneran ya. Tapi yang dirahmati Allah, tema kita pada pagi hari ini tentang bagaimana kita bisa sehat terus pasca Ramadan kemarin, pasca Lebaran 11 bulan kemudian kita bisa tetap sehat ya. Kuncinya sesungguhnya dari semua dampak puasa Ramadan yang kita jalankan, yang kemudian nanti kita harus menjaganya, apa-apa yang sudah kita lakukan selama Ramadan itu, sesungguhnya kuncinya hanya satu. Kunci utamanya adalah kontrol diri. Kontrol diri itu kalau dalam konteks keseharian kita, yang punya peran untuk bisa mengontrol diri kita itu tentu otak kita. Otak kita yang lebih spesifik lagi, bagian yang bisa untuk atau yang memang tugasnya untuk mengontrol diri kita itu satu bagian yang namanya prefrontal cortex. Sudah pernah dengar atau baru pertama kali ini dengar? Ya? Sudah pernah kan ya? Ya, sudah apa belum? Ada yang belum ya? Ya, prefrontal cortex itu satu bagian di depan otak kita, di dahi lah gampangannya. Itu yang fungsinya mengontrol diri kita. Mekanisme kontrol dirinya itu karena ada sebuah sistem yang namanya ISS, Internalized Supervision System. Jadi sistem pengawasan yang ada di dalam diri kita. Sistem pengawasan yang ada di dalam diri kita itu baru muncul ketika pintu masuknya apa yang kita lakukan itu lillahi ta'ala. Jadi prosesnya selama puasa kemarin itu kita berlatih betul tentang arti kejujuran, berlatih betul tentang kontrol diri, berlatih betul dengan bagaimana kita bisa menahan untuk tidak melakukan sesuatu walaupun sesungguhnya itu halal untuk dilakukan. Jadi pintu masuknya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, niat yang lillahi ta'ala. Niat lillahi ta'ala pada apapun yang kita lakukan itu nanti tentu dalam konteks ini ibadah, terutama ibadah-ibadah mahdhah yang pada perjalanannya secara serial kita bahas, ibadah-ibadah itu pasti menyehatkan. Nah, jadi niatnya lillahi ta'ala, kemudian hal itu menjadikan di tubuh kita itu ada sistem yang namanya ISS tadi itu, Internalized Supervision System. Internalized Supervision System itu yang mencetuskan untuk bisa menjadikan kita punya kontrol diri itu daerah yang namanya prefrontal cortex itu. Sehingga selama kita puasa Ramadan kemarin, ibadah Ramadan, puasa kita itu, ibadah puasa Ramadan kita itu kan ibadah yang paling jujur ya. Ibadah yang enggak kelihatan. Praktis semua ibadah kita itu kelihatan. Sholat kita ini kelihatan, sedekah kita kelihatan, thalabul ilmi kita ini kelihatan, umroh haji itu dikelihatkan. Kalau yang lain kelihatan, umroh haji itu dikelihatkan gitu ya. Nah terus kemudian puasa ini ibadah yang nggak kelihatan, dan kita punya potensi besar selama puasa Ramadan kemarin itu untuk kemudian bahasa kita mokel itu punya potensi besar. Tapi pertanyaannya kenapa itu kok tidak kita lakukan? Secara normatif kalau kita sahur jam 4 itu nanti pasti akan lapar, jam 11, jam 12 pasti akan lapar. Nah ketika lapar itu seharusnya kita bisa makan,
bisa enteng saja, tidak ada orang kok, tidak kelihatan sama siapapun kok. Tapi karena kita punya tadi internalized supervision system, yang itu pencetusnya adalah prefrontal cortex, karena niat yang lillahi ta'ala itulah, makanya kita tegas menolak untuk tidak melakukan mokel dalam hal puasa, atau dalam skup yang lebih besar menolak untuk melakukan kemaksiatan atau dosa apapun itu, walaupun tidak ada orang yang tahu, walaupun tidak ada orang yang mengawasi. Kenapa kok bisa muncul internalized supervision system yang kemudian prefrontal cortex tegas menyatakan untuk tidak mau melakukan kemaksiatan? Karena niat yang lillahi ta'ala itu menyebabkan kita terkoneksi dengan Allah. Karena kita terkoneksi dengan Allah, maka kemudian kita merasa terus diawasi oleh Allah, merasa terus diamati oleh Allah, walaupun tidak dilihat siapapun, walaupun kita tersembunyi di sebuah tempat, tapi karena kita yakin dengan keimanan melalui pintu lillahi ta'ala itulah, maka kemudian kita merasa yakin bahwa kita diawasi oleh Allah, kita selalu dikawal oleh Allah, makanya kita enggan melakukan kemaksiatan, enggan melakukan dosa apapun itu bentuknya. Nah, ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kemudian kita akan melakukan sebuah kemaksiatan, akan melakukan sebuah dosa, akan ada proses kontrol diri kita itu, pintu masuk utamanya kalau dalam konteks panca indera kita itu adalah mata. Jadi kita bisa mengontrol diri kita itu ketika kita mampu mengontrol mata kita, yang kemudian memberi impuls kepada otak kita, dan kemudian otaklah yang kemudian nanti akan mampu mengolahnya. Sederhananya gini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, benda itu akan bisa kita lihat kalau benda itu memantulkan cahaya, cahayanya kita tangkap oleh mata, mata melaporkan ke otak untuk mempersepsikan barang tersebut. Berbeda dengan telinga, kalau ayatnya di Al-Quran itu nanti mesti urut-urutannya telinga, mata, baru yang lain, telinga, mata, baru yang lain. Kenapa? Karena pada penelitian-penelitian dan bukti otentiknya di dunia kedokteran, panca indera yang berfungsi pertama kali itu adalah telinga. Maka di ayat-ayat Al-Quran, telinga itu mesti nomor depan. Sami'un basirun kolbun, sami'un basirun apa, sami'un basirun apa. Pendek kata, telinga itu mesti di depan, karena telinga yang pertama kali Allah fungsikan. Dan Allah memfungsikan yang terakhir pula telinga itu ketika seseorang sakaratul maut, ketika orang nazak itu masih bisa mendengar. Jadi kalau seandainya panjenengan besuk ke ICU misalkan, yang sepertinya pasiennya tidak sadarkan diri, itu ketika panjenengan masuk kemudian berucap apapun, itu si pasien masih bisa mendengar. Maka jangan pernah sekali-sekali terus kemudian masuk ke ICU terus berkomentar, oh ini dilungkas ini nyetok, meninggal beneran, shock gara-gara dengar suara jenengan itu. Jadi hati-hati, karena memang Allah memfungsikan organ telinga sampai menjelang wafat, sampai kemudian wafat, dan nanti di yaumul hisab fungsi telinga pula yang diperfungsikan pertama kali. Ketika dia menghisap nanti, malaikat Israfil meniup trompetnya, kita mendengar, kita bangun dan seterusnya. Dalam tataran teknis medisnya seperti itu. Berbeda dengan telinga yang tidak bisa menolak apapun. Telinga itu tidak bisa menolak apapun. Ketika panjenengan semua, saya ngomong satu, pasti panjenengan semua dengarnya satu kan. Jadi telinga itu tidak punya kemampuan untuk menolak apapun yang masuk. Itu yang menjadi dasar, salah satu yang menjadi dasar kenapa ketika seseorang itu hibah, antara yang ngomong sama yang mendengarkan dosanya sama enggak? Antara yang ngerasani sama yang dengarkan tok sama enggak dosanya? Sama.
Karena memang apa yang dibicarakan itu tidak bisa ditolak oleh telinga, masuk terus. Makanya kalau ada orang gibah ditinggal saja. Jadi dia biar nggak gibah, biar dia ngomong sama tembok, nggak ada ruang untuk gibah. Makanya harus ditinggalkan. Kenapa? Karena telinga kita tidak bisa menolak. Berbeda dengan mata. Mata itu bisa menolak. Ketika kita tidak ingin melihat sesuatu, ya tinggal memejamkan mata saja. Telinga tidak bisa. Nah, menarik lagi itu ketika kita bahas Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi itu disebutkan kenapa kok bisa 309 tahun itu kemudian tidak bergerak sama sekali, tidak kemudian jadi sadar lagi. Salah satunya karena telinganya yang kemudian Allah tutup. Telinganya tidak difungsikan. Ketika tidak difungsikan, tidak ada impuls apapun yang terdengar, maka dia akan terus pada kondisi tidur itu. Itu pula yang menjelaskan kenapa kalau kita tidak bisa tidur selama seharian. Kalau kita muslim yang terbiasa dengan sholat subuh, nanti menjelang subuh lah tidur. Kenapa? Kita tuh kalau nggak bisa tidur ya, mulai malam jam 11 nggak bisa tidur terus, nanti menjelang subuh lah ngantuk, mesti tidur. Iya kan? Kenapa? Karena hadisnya setan itu mengencingi telinga kita sehingga tertutup, fungsinya menjadi tidak berfungsi. Ketika tidak mendengar, maka kita akan tertidur. Mata kita kalau terpejam tapi telinga kita masih terbuka, ada rangsangan sedikit saja bangun kita. Tapi kalau telinga yang ditutup seperti Ashabul Kahfi itu, maka kemudian orang itu akan berada pada kondisi yang tanda kutip tidak sadar itu. Karena nggak ada respon didengar, maka tidak ada aktivitas apapun di tubuh kita. Ini suatu saat kita bahas kisah itu dalam perspektif medis dan teologisnya. Nah, sementara mata itu bisa untuk kemudian menolak apa yang dilihat. Bahkan mata itu bisa menimbulkan persepsi lain padahal barangnya sama yang dilihat. Misal HP ini ya, panjenengan yang berada di depan saya, kalau ditanya HP itu kayak apa? HP itu bentuknya kotak, lebarnya 5 cm, panjangnya 20 cm, gitu ya. Yang di depan. Panjenengan yang di samping ngelihatnya, oh enggak, HP itu 1 cm kali 20 cm. Karena ngelihatnya dari samping, padahal bendanya sama. Itu pula yang mendasari salah satu ritual haji apa? Yang urusannya sama mata apa? Ritual haji yang urusannya sama mata apa? Proses itu terjadi karena gangguan di mata, bukan gangguan, tanda kutip ya. Apa itu? Sa'i. Sa'i itu gara-gara mata. Udah aja duduk di sini misalkan ya, di sofa, terus ngelihat di marwah seolah-olah ada air. Siapa yang melihat itu? Mata. Ketika kemudian disamperin ke sana, nggak ada apa-apanya. Lihat lagi ke sofa, airnya ternyata di sana, balik lagi. Terus seperti itu. Urusannya sama mata. Nanti kalau ada ayat-ayat Quran lebih detail, halusinasi itu memang Allah yang menghendaki. Ilusi itu Allah yang menghendaki. Jadi ada proses yang kaitannya dengan mata itu. Nah, mata ini yang kemudian menjadi pusat bagi kita untuk bisa mengontrol diri ketika kita bisa melihat apa-apa yang baik-baik saja. Apa-apa yang baik saja itu akan bisa kalau disupport dengan hati dan otak yang positive thinking. Jadi kontrol diri itu dari situ, dari mata. Contoh sederhana, kalau ada di WA panjenengan, ada orang yang update status, yang sesekali kan jenengan juga lihat statusnya orang-orang gitu ya. Statusnya foto lagi di Nabawi,
Terus captionnya, alhamdulillah bisa sholat di Nabawi, ya gitu. Apa yang ada di dalam benak panjenengan? Apa yang ada di benak panjenengan? Wah. Kira-kira ada ndak yang terus kemudian mengatakan, iya ya, umroh lagi haji, itu aja ditunjuk-tunjukkan. Iya ya, tahu tiap bulan bisa umroh gitu ya. Ada yang seperti itu enggak kira-kira? Ada. Tapi kira-kira ada enggak yang juga kemudian, alhamdulillah semoga saya nanti bisa umroh seperti itu? Atau kemudian ada yang lebih anu lagi apa? Memanfaatkan momen gitu ya. Nah, mumpung di Nabawi, di WA, di chatting. Nanti kalau di Rodho saya titip didoakan ya, didoakan ini. Hal positif menimbulkan sisi kehidupan yang positif. Hal yang negatif, misalkan tadi pamer ini, riya ini, yang update status nggak mengalami apapun, jenengan dongkol karpe dewe. Ngelihat status itu, hatinya kemerotok sendiri, jantungnya berdetak lebih keras, bisa jadi itu serangan jantung, bisa jadi stroke gara-gara lihat status. Dan intinya karena ketika melihat hal negatif lah yang ada di dalam dirinya itu. Satu barang orang update status, bisa kejadiannya bisa bermacam-macam. Satu bisa mengontrol diri untuk kemudian dalam kondisi yang positif terus, satunya tidak mampu mengontrol diri sehingga masuk dalam kondisi yang negatif-negatif itu. Bahkan secara khusus kalau di dunia kedokteran Islam itu, misalkan apa, telinga kita, misalkan pernafasan kita, pokoknya panca indera kita, itu semuanya penyakitnya murni medis. Tapi khusus mata enggak. Di organ mata kita itu ada penyakit yang tidak hanya medis, tapi tataran teologis, tataran syariat Islam. Apa itu? Penyakit mata itu namanya ain. Tahu ain ya? Ain itu ketika melihat sesuatu, kagum berlebihan atau bahkan iri dengki pada satu momen itu. Makanya ketika update status tadi itu, ada orang yang terkena ain, potensi besar. Timbul dengki tadi itu, timbul marah, timbul perasaan sombong ini, riya ini, dan seterusnya. Ada juga yang timbul yang berlebihan. Hebat ya orang ini ya, bisa umroh terus, rutin, tiap 6 bulan sekali umroh, dan seterusnya terus. Itu juga sama-sama ainnya. Maka dalam konteks untuk sesuatu yang bisa dilihat, dalam hal ini update status WA, itu kita yang update status harus benar-benar memikirkan itu. Ada istilah namanya critical thinking. Critical thinking itu bukan kemudian melakukan sesuatu dalam konteks apa gitu, tapi dalam konteks yang share-sharean itu, update status. Critical thinkingnya itu ketika kita akan update status itu dipikirkan betul, ini punya dampak positif enggak ya, ini menyebabkan air enggak ya, ini nanti bikin apa enggak ya, gitu. Itu critical thinking namanya. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, dengan segala hal sesederhana itu, ternyata satu kejadian itu bisa menimbulkan berbagai macam persepsi yang akan bergantung pula dengan bagaimana kita mampu mengontrol diri kita. Ini senyaman kita sholat berjamaah ini ya. Kalau yang di depan, soft paling depan atau belakangnya, itu kan kemudian melihat sarung orang yang di depan kan ya. Apa yang ada dalam benak panjenengan ketika sarungnya itu ada mereknya 3 huruf itu? Apa yang ada di benak panjenengan? Sholat coba enggak sarung larang-larang gitu ya, mereknya BHS gitu ya. Suatu saat saya pernah sama Gus Mundur, saya ngobrol di pendopo itu,
Beliau keluar pakai sarung hijau warnanya itu. Itu teman-teman tuh pada tahu. Itu 12 juta itu kan. Sarungnya toh itu 12 juta itu. Itu YPHS gitu ya. Ketika melihat orang sholat seperti itu, ada sarung mereknya BHS berada di depan panjenengan, panjenengan ngelihat apa yang ada di benak panjenengan? Pasti ada dua sisi itu. Satu sisi yang tidak mampu mengontrol diri, dipamer-pamer nombok dilempit di atas gitu biar mereknya nggak kelihatan atau ditaruh di depan, nah gitu ya. Dan produsen sarung itu juga pinter. Dulu itu kan hanya satu sisi kan bawah saja. Nah itu kalau saya pakai sarung tuh saya taruh atas itu, jadi nggak ada mereknya belakangnya. Tapi sekarang kan dua-duanya ada. Mau diwalik koyo opo yo mereknya Jeono. Terus kalau mau ditaruh di depan mereknya, sambungannya yang di belakang. Ya nggak bisa, ya sudah. Nah maka ada dua sisi lagi. Ini contoh bagaimana kita mengontrol diri itu. Dia kemudian pikirannya negatif, ya itu tadi sarung yo sarung larang itu diketok-ketok nomor ya gitu. Tapi satu ketika kita positif tadi itu, kontrol diri kita positif, kita sangat bisa berucap, oh kan ini menghadap Allah, mau bermuajah dengan Allah, oh beliau memberi contoh yang baik dengan memakai pakaian yang terbaik. Maka itu jadi motivasi buat kita, wis Mas yo gak duwe sarung BHS, sarung paling apik yang kita punya, nah itu yang kita pakai untuk menghadap Allah. Sekali lagi Bapak yang dirahmati Allah, proses itu apa yang menjadikan kunci kita sehat ke depan 11 bulan kemudian itu adalah kontrol diri. Puasa kita betul-betul melatih kontrol diri kita terhadap makanan. Ketika puasa itu makan kita praktis terkontrol semua kan? Atau enggak, sama saja? Kalau sama saja ya berarti dalam konteks medis gagal puasa kita. Dalam konteks medis gagal puasa kita. Ketika kemudian pada saat puasa Ramadan itu kita betul-betul menerapkan kulu wasrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Silakan makan, silakan minum, pokoknya jangan berlebihan karena Allah benci dengan orang yang berlebihan. Sahurnya tidak berlebihan, bukanya tidak berlebihan. Itu kita terapkan pada 11 bulan berikutnya. Kalau makan hati-hati ya, makan itu kayak puasa dulu itu loh. Sahurnya bagus, bukanya bagus, baru makan kalau merasa lapar, terus seperti itu kita jalankan, otomatis nanti yang kadar asam uratnya tinggi, yang kadar kolesterolnya tinggi pada perjalanannya, kalau kemudian kita terapkan itu, nanti akan berangsur-angsur menuju ke titik normal. Maka puasa kemarin itu jadi awal justru setelah Syawal bukan selesai, tapi justru puasa kemarin itu jadi awal untuk 11 bulan berikutnya. Insya Allah dipertemukan dengan Ramadan tahun depan dalam kondisi yang terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan Ramadan itu. Kebiasaan-kebiasaan Ramadan itu medis, manfaatnya luar biasa hebat, teologisnya lebih-lebih. Dua-duanya, tapi dua-duanya itu ujungnya di kontrol diri itu. Kontrol diri dalam tataran teologis, kontrol diri dalam tataran medis itu. Puasa melatih kita untuk disiplin waktu. Waktunya sahur, ya sahur. Ngantuk kayak apa ya sudah bangun sahur. Waktunya berbuka, masih tidak lapar, tapi kalau waktunya membatalkan puasa, ya harus dibatalkan puasanya. Kita sangat paham kan, nggak usah sok-sokan aku burung luwe, semua ae bukone, enggak, tepat. Maka kemudian kita diajari disiplin waktu yang luar biasa itu. Maka teramat mudah ketika kita menjalankan puasa Ramadan kemarin, kita teruskan untuk di 11 bulan berikutnya, kita menerapkan betul apa yang kita lakukan itu, maka 11 bulan berikutnya akan mudah. Dan kalau kita pahami Bapak Ibu yang dirahmati Allah, supaya tidak langsung jomplang ketika puasa Ramadan 30 hari itu, kemudian tidak puasa sama sekali, itu kan terlalu jomplang kan. Setelah sebulan langsung blek nggak puasa,
Maka settingan Allah luar biasa. Di Syawal itu kita masih diberi ruang untuk 6 hari berpuasa itu, untuk kemudian tidak langsung 180 derajat berubah gitu ya. Jadi masih ada 6 hari, apalagi kemudian masih disambung dengan Senin Kamis, dengan Ayyamul Bid. Itu latihan untuk kemudian di bulan-bulan berikutnya kita tetap berpuasa. Apa bedanya puasa Ramadan, puasa sunnah kita itu dengan intermittent fasting? Apa bedanya? Intermittent fasting itu tidak makan, tidak minum, puasa gampangannya pada kurun waktu tertentu. 12 jam intermittent fasting, nanti 12 jam tidak makan, 12 jam makan, 12 jam tidak makan, 12 jam boleh makan. Berbagai macam penelitian membuktikan bukti otentiknya puasa Ramadan dan puasa sunnah itu jauh lebih berdampak positif dibandingkan intermittent fasting. Pertanyaannya, sama-sama lapar, perut kita sama-sama lapar. Kenapa kok puasa Ramadan lebih berdampak positif dibandingkan intermittent fasting? Kenapa? Nah, pintu masuknya adalah karena niat yang lillahi ta'ala, maka di situ itulah Allah kita hadirkan, kita tertaut dengan Allah, segala hal kaitan dengan apa yang kita lakukan selalu ada koneksinya dengan Allah. Allah sendiri yang langsung ngawal segala aktivitas kebaikan, ibadah-ibadah, terutama ibadah mandau kita itu untuk selalu terkait, dan apa yang kemudian Allah berikan bonusnya berupa kesehatan yang optimal itu. Apakah memungkinkan intermittent fasting itu kita jadikan bagian dari ibadah? Ya mungkin, bisa. Intermittent fasting itu kita letakkan pada konteks ibadah, kita letakkan pada konteks 14 jam saja sudah. Maka puasalah, puasa Daud misalkan, 1 hari puasa 1 hari enggak, itu kalau dilakukan maknanya dapat intermittent fasting iya, dapat ibadah iya, dapat tubuh yang sehat iya. Pendek kata, kalau kemudian kita membuat segala aktivitas kita itu bernilai ibadah, itu dampaknya berbeda. Kenapa? Karena memang kita ini diciptakan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, kita ini memang beribadah. Maka duduk kita ini, mata terbuka kita ini, itu harus bernilai ibadah. Gimana caranya supaya bernilai ibadah? Hadirkan Allah dalam bentuk niat yang lillahi ta'ala itu untuk semua aktivitas kita. Sebenarnya mudah, tapi kenapa kok kemudian kita seolah-olah sulit melakukan itu? Dari rumah naik sepeda, dari rumah jalan, dari rumah naik sepeda motor, itu kan akan bernilai biasa. Kalau kemudian berangkat jalan, ya wes jalan, kita aja nyampe masjid, ya kan bernilai ibadah, bernilai biasa. Kalau tidak menghadirkan Allah. Tapi kalau Allah kita hadirkan, misalkan bismillahirrahmanirrahim, berangkat, langkah-langkah kita itu sudah bernilai ibadah. Maka supaya tetap sehat dalam konteks 11 bulan pasca Ramadan ini, pintu masuk utamanya adalah lillahi ta'ala pada semua aktivitas kita, dan kita mampu menjaga pandangan mata kita untuk ketika dikirim sinyalnya ke otak, otak mempersepsikan itu dengan baik dalam konteks selalu berpikir positif, karena prefrontal cortex kita bekerja melalui mekanisme internalized supervision system itu, maka praktis semua aktivitas kita akan bernilai ibadah, kontrol diri kita akan tetap hebat, sehingga kita terbebas dari berbagai macam perbuatan maksiat, berbagai macam perbuatan dosa, yang ternyata korelasinya, kalau yang dirahmati Allah, orang yang semakin banyak dosa, itu nanti akan semakin berpotensi sakit. Apa yang saya jelaskan selama ini itu kan, kalau kita beribadah itu akan dapat bonus kesehatan yang optimal. Ternyata di sisi lain,
orang yang banyak dosanya itu juga ternyata berpotensi besar untuk berpenyakit. Bahasan orang yang banyak dosanya kemudian berpotensi penyakit, insya Allah akan kita sambung pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, karena agak panjang juga ini. Sekarang sudah jam 5:15. Masih lama ya. Jenengan tuh kelihatannya sudah masih sebentar, saya sudah minum berkali-kali. Ya, Bapak yang dirahmati Allah, kenapa kok orang yang berdosa itu punya potensi besar untuk berpenyakit? Ini agak saintis betul ini ya. Panjenengan tahu gen, tahu kromosom, genetik tubuh kita itu. Selama ini kan orang berasumsi bahwa gen itu tidak bisa dirubah. Gen itu ya wis seperti itu, padahal tidak. Gen itu berpotensi untuk berubah tergantung kepada lingkungan tempatnya gen itu. Jadi gen itu nanti ada yang urusannya sama jenis rambut, urusannya tebelnya rambut, botak atau tidak, giginya, kulit, warnanya, warna kulit dan seterusnya, itu urusannya sama gen yang membawa kaitan dengan bawaan lahir itu. Tapi ada gen yang kemudian itu sangat berpotensi bisa berubah ketika suasana lingkungannya mendukung. Ada dua hal, lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal itu adalah apa yang ada pada diri kita, kondisi yang ada pada diri kita. Lingkungan eksternal tentu yang ada di luar, yang itu kita tidak bisa intervensi selain menghindarinya. Jadi kalau internal eksternalnya itu hal kaitan dengan polusi misalkan, kita bisa hindarinya, ya sudah, menghindar. Nah, yang kita bahas itu pada konteks internal di tubuh kita. Lingkungan internal tubuh kita mempengaruhi proses berubahnya gen atau tidak. Gen itu sederhananya ada yang memang tugas sel untuk menekan supaya tetap sehat, menekan hal-hal yang berpotensi untuk menjadi penyakit. Ada gen yang memang harus tersupport untuk terus menjaga kesehatan. Gampangnya, ada gen yang tugasnya jadi TNI Polri, ada gen yang tugasnya menekan kejahatan-kejahatan supaya tidak muncul. Sama-sama TNI Polri-nya itu. Sama-sama imunitas tubuh kita, sama-sama daya tahan tubuh kita. Ketika TNI Polri yang mempertahankan sistem ketahanan tubuh kita dari serangan luar itu bekerja dengan baik, maka penyakit-penyakit dari luar akan bisa dihalau. Sementara TNI Polri yang tugasnya menekan kejahatan, itu nanti tubuh kita akan sehat ketika proses yang akan muncul dari potensi-potensi penyakit itu ditekan. Jadi TNI Polri itu ada yang menjaga keamanan untuk tidak ada intervensi dari luar, sama ada yang khusus menekan kejahatan-kejahatan yang di internal itu. Terus gampangnya, sederhananya seperti itu. Apa yang mampu merubah ketika satu peristiwa justru berbalik? TNI Polri yang mestinya menjaga keamanan, dia malah tidur, sementara kejahatan yang mestinya dia tertekan, dia malah naik. Bisa dibayangkan ya? Jadi yang mestinya tugasnya menjaga, dia malah tidur. Yang tugasnya dia ditekan oleh sistem pertahanan, dia malah bangun. Jadi yang fungsinya menahan untuk tidak ada gangguan, dia malah tidur, malah tidak aktif. Yang mestinya inaktif kejahatannya karena tadi di backup, dikawal oleh TNI tadi, oleh imunitas tubuh kita, dia justru aktif. Proses terbaliknya suasana genetik kita itu
salah satunya dipengaruhi oleh dosa itu. Kenapa orang berdosa itu kok kemudian membalik kondisi ini? Karena ketika orang itu berdosa, ada beban di dalam hidupnya. Walaupun tidak diakui penelitiannya, orang yang berdosa itu punya beban mental yang luar biasa. Ketika melakukan kemaksiatan, setelahnya atau kapanpun setelah kemaksiatan itu dilakukan, selama dia tidak bertobat, maka dia tetap berada pada kondisi imbalancing mentally. Jadi ada kondisi ketidakseimbangan mental ketika melakukan kejahatan, melakukan kemaksiatan. Sekarang dengan bayangkan, kemaksiatannya itu dilakukan sekali, kemudian dia merasa tertekan, kemudian bertobat, dengan itu selesai. Tapi bayangkan kalau tiap saat melakukan kemaksiatan, dari satu kemaksiatan ke kemaksiatan lain, ke dosa satu ke dosa yang lain, maka disadari atau tidak, tubuh akan merespon itu dengan negatif karena merasa tertekan, merasa stres, merasa depresi. Dengan hal itu, depresi, stres, dengan segala kondisi itu merupakan lingkungan internal yang tidak baik buat genetik sel kita, sehingga penelitiannya menyebabkan berubah tadi itu. Maka orang-orang yang banyak dosanya itu orang-orang yang berpotensi besar untuk berpenyakit. Ini kan dua hal yang kontradiktif. Kita belajar bahwa ketika kita beribadah dengan baik, Allah akan beri kesehatan. Di sisi lain, kalau kita melakukan tindakan-tindakan dosa, tindakan-tindakan maksiat, semakin dekat dengan penyakit-penyakit itu. Maka apa yang sesungguhnya tersirat di sini, ketika kita berlomba-lomba melakukan kebaikan, berlomba-lomba beribadah, maka potensi untuk bermaksiatnya menjadi kecil, menjadi lebih minim. Dan dari situ pula lah Allah semakin menyehatkan kita. Semuanya itu tergantung juga kepada lingkungan di mana kita berada. Apakah sama ketika lingkungan kita adalah di masjid seperti ini dengan mereka yang lingkungannya lingkungan daerah hitam misalkan? Akan sangat berbeda. Dan itu pula lah yang akhirnya simpulan dari berbagai macam data-data yang ada itu, mereka-mereka yang di sana itu potensi penyakitnya luar biasa besar. Contoh sederhana, ketika kita di sini, apakah ada potensi, mohon maaf sekali, misalkan terkait dengan penyakit menular seksual, ada nggak potensi di sini? Insya Allah nggak ada. Tapi ketika di daerah-daerah hitam sana, potensi untuk itu sangat tinggi. Karena apa? Karena Allah memang menyandingkannya itu. Yang beribadah disehatkan, yang bermaksiat akan sakit. Sudah, dimanapun kondisinya akan seperti itu. Maka dua cara sehat yang paling bisa kita lakukan tentu banyak beribadah, menghindari kemaksiatan. Sudah, klop, sudah itu. Karena ketika orang itu terbiasa dengan ibadahnya, berat untuk melakukan aktivitas maksiat. Sebaliknya, orang yang terbiasa bermaksiat akan sulit untuk melakukan ibadah-ibadah itu. Kecuali memang pada satu titik orang itu bertobat, dan pada satu titik orang itu mendapatkan hidayah dari Allah, berubah 180 derajat. Banyak penelitian-penelitian kemudian menyimpulkan bahwa orang yang seperti itu akan kemudian diberi bonus oleh Allah berupa kesehatan yang optimal itu, ketika dia keluar dari kubangan dosa itu, ketika dia keluar dari kubangan kemaksiatan itu. Jadi Bapak yang dirahmati Allah, ternyata selama ini kalau kita membahas tentang dosa itu, ternyata korelasinya erat dengan kesehatan. Bahwa orang-orang yang berdosa, kesimpulannya orang yang banyak dosa, orang yang banyak bermaksiat itu adalah orang-orang yang berpotensi untuk berpenyakit. Maka jangan banyak-banyak bermaksiat. Bukan jangan banyak-banyak bermaksiat, jangan bermaksiat. Enggak, jangan-jangan banyak bermaksiat titik hapopo bahasanya gitu ya. Seberapapun besarnya kemaksiatan itu menyebabkan potensi penyakit. Ya, jadi
Bapak yang dirahmati Allah, banyak hal pagi ini yang bisa kita sampaikan, bahwa 11 bulan berikutnya menanti kita untuk tetap kita terapkan pola-pola yang ada ketika bulan Ramadan itu, di mana kebiasaan-kebiasaan baik di bulan Ramadan itu sudah sepantasnya, sudah selayaknya untuk kita jaga terus di 11 bulan berikutnya. Sekali lagi resumenya adalah pusat dari itu semua, tataran medis maupun teologisnya adalah bagaimana kita bisa mampu mengontrol diri kita untuk tetap berada pada koridor yang benar. Pintu masuknya adalah mata, dan mata itu pula lah yang kemudian mengirim sinyal ke otak kita, dan kita mempersepsikan itu dengan bahan yang positif. Maka aktivitas-aktivitas keseharian kita adalah merupakan bagian dari ibadah itu, tentu dengan selalu menghadirkan Allah, dengan cara meniatkan semuanya itu lillahi ta'ala. Semoga 11 bulan berikutnya ini kita selalu tetap disehatkan oleh Allah, dibebaskan dari penyakit apapun, dan semoga kita masih dipertemukan Allah dengan bulan Ramadan tahun depan. Waalaikumsalam. Ustaz, soal lain tadi, ada sebagian orang yang mencoba tidak ekspos entah anak, entah keluarga, karena nggak usah Takut. nanti dimain korelasi antara kita menyampaikan, kemudian dengan ada orang yang menikah, kemudian ada nanti dimain dan lain sebagainya, itu korelasi medis dan teologisnya sebenarnya. Yeah. Kalau ada orang menyampaikan atau menunjukkan sesuatu, kemudian ada air tadi itu, kemudian si anaknya atau orang yang diikutan itu kemudian muncul. Karena itu ada beberapa keluarga muda yang tidak sama sekali ingin mengekspos kegiatan anak atau kegiatan dirinya, karena kalau itu diekspos di medsos misalnya sekarang lagi musim, itu nanti kena air. Korelasinya seperti apa penjelasannya? Ya. Waalaikumsalam. Ya, pertanyaan bagus itu. Saya balik, kembali ke tadi update status di medsos ya. Ketika tadi di update statusnya, kemudian kan ada dua kubu gitu ya, katanya. Dua kubu, sehingga ada yang muncul ini yang iri, ada yang muncul kekaguman berlebihan yang sama-sama airnya, tapi ada yang kemudian termotivasi dengan itu. Kalau itu semua terjadi, yang salah siapa? Yang upload status atau yang melihat status itu? Nah, dua-duanya salah. Dua-duanya salah. Makanya tadi saya ngomong critical thinking itu dipikir ribuan kali untuk kemudian akan mengupdate status itu. Sementara teman yang berpendapat bahwa sudahlah, nggak usah gitu-gitu itu, nggak usah update status, nggak usah nunjukkan anak kita seperti apa, lulus apa-apa itu, nggak usah. Apa sih kemudian yang akan kita dapat kalau kita seperti itu? Kan praktis nggak ada sesungguhnya, nggak ada. Wong ngupdate status baik saja, ngupdate status baik ini, quote-quote positif gitu ya, kalimat-kalimat atau ayat-ayat Al-Quran lah yang kemudian kita capture gitu, kita screenshot, kita jadikan status. Wong yang seperti itu saja itu masih ada yang menyikapinya negatif kan? Ketika status-status baik ayat-ayat Quran itu kan masih disikapi koyo alim-alimo dhewe ae. Iya sapa masjid gitu. Lah coba, apalagi terus hal-hal yang kaitannya dengan itu tadi, dengan personality kita itu tadi, apalagi dengan kaitan dengan tadi itu, alhamdulillah bisa sholat di Nabawi. Sebenarnya kan bisa saja tidak harus menampilkan wajah kita kan, bisa kan, nggak harus menampilkan wajah kita, Nabawinya difoto gitu ya, pintu berapanya difoto, terus alhamdulillah Allah izinkan sholat di Nabawi gitu. Itu saja, nggak ada gambar kita, nggak ada foto kita, itu saja masih disikapi negatif. Ada yang menyikapi negatif kan?
Nah, maka dalam konteks ini itu saya sependapat dengan ketika kemudian tidak mengupdate apapun yang itu kemudian berpotensi ain bagi yang mengirim maupun yang melihat. Sekali lagi, ain itu luar biasa. Loh, barang yang bagus saja itu masih bisa jadi ain, apalagi yang sengaja mengupload status itu, sengaja memang niatnya untuk sombong, sengaja untuk memang niatnya riya. Tadi itu contoh konkretnya, wong yang quote-quote bagus saja, ayat-ayat Quran saja, nggak ada wajahnya, nggak ada apapun gitu. Itu saja disikapi seperti itu. Maka kalau tadi yang salah siapa? Dua-duanya. Makanya kalau yang mau update status dipikirkan betul, disisihkan betul dari sifat-sifat sikap yang riya, pengen sombong, pengen apa, sudah disingkirkan betul, dan memang kita berniat lillahi ta'ala untuk memberi motivasi. Masalah kemudian kita sudah selesai di kita, artinya kita sudah meniatkan ini lillahi ta'ala, tidak dalam rangka apapun kecuali memberi motivasi, selesaikan di kita. Orang yang melihat tergantung mereka masing-masing. Kalau kemudian ada yang menyikapinya negatif, ya salahnya mereka. Kenapa menyikapi negatif? Maka yang upload sikapnya positif lillahi ta'ala untuk memberi motivasi, ketika kita melihat pun sama, kita melihatnya juga dalam kacamata positif, singkirkan kacamata negatif-negatifnya itu. Selepas kajian ini jenengan latihan dengan melihat status WA-nya orang-orang itu. Kalau masih ada pikiran negatif, latihan lagi otaknya. Maka tadi itu kan pintu masuknya itu mata, dan praktis semua kemaksiatan itu masuknya lewat mata. Di sisi lain, mata itu dijaga terus supaya tetap berfungsi, karena sama-sama tidak enaknya jenengan milih tuli atau jadi orang buta. Sama-sama nggak enaknya. Seandainya milih mau jadi orang tuli atau jadi orang buta, saya cukup yakin banyak yang memilih jadi orang tuli, tidak jadi orang buta. Kenapa? Karena bagian besar ciptaan Allah, keindahan ciptaan Allah itu dinikmatinya dengan mata. Susah-susah, mahal-mahal mau ke Raja Ampat sana, hanya melihat apa? Ngelihat laut yang ada tandurannya gini-gini tuh. Jauh-jauh ke Bromo mau ngelihat apa? Ngelihat matahari terbitnya itu. Kalau kemudian Allah tutup dengan kabut, terus kadung ngetokno duwe akeh, gak ndelok keindahan itu. Maka mata karena sebegitu itunya, maka terus kemudian ada dua sisi medis dan teologisnya itu. Yang itu tidak ada di organ yang lain, nggak ada di panca indera yang lain itu. Panca indera yang lain murni medis penyakitnya itu, tapi khusus mata ada ainnya itu. Maka dua sisi harus sama-sama prefrontal cortexnya bekerja, harus sama-sama memunculkan sistem internalized supervision system tadi itu. Yang update yo dihindarkan dari sikap riak itu, pengennya memberi motivasi. Yang melihat juga pengen termotivasi dengan apapun yang dilihat dan tidak memberi ruang kepada hal-hal yang negatif. Korelasinya dengan kesehatan apa? Orang yang melihat tadi itu, kalau kemudian muncul ain, muncul iri, muncul dengki tadi, capeknya luar biasa itu. Nanti ketemu orangnya lewat di depan rumah, iki sing update status mau iki. Duwongkol karepe dhewe, yang lewat nyantai saja, yang lihat status kena stroke. Orangnya lewat gitu. Iki sing anu status mau, apalagi terus WA-nya itu late post, maksudnya sudah lewat gitu ya, sudah pulang ke Indonesia, umrohnya nggak sempet update status karena di sana kalau update status khawatir ya, tentang Indonesia ketika pulang aja update status gitu ya.
Diupdate statusnya, loh statusnya umroh ini kok do omah, nah, gitu. Capek orang yang mikiri orang lain itu, capeknya luar biasa. Udah. Makanya fokus tadi itu, keluarga itu pasti pengen fokus pada dirinya sendiri, fokus untuk memperbaiki diri, fokus untuk kemudian tidak menjadikan HP kita ini sebagai ajang untuk memunculkan ain itu. Yang upload status ain, yang ngelihat status juga berpotensi ain. Urusannya korelasinya dengan kesehatan yang seperti itu tadi. Detak jantungnya bertambah cepat, tekanan darahnya meningkat, resiko stroke-nya tinggi, resiko serangan jantungnya tinggi, hanya gara-gara ngelihat setan gepeng ini yang memunculkan negatif, yang memunculkan perasaan macam-macam yang jelek. Kita pernah bahas brain rot ya? Belum ya? Brain rot itu artinya otak yang busuk, otak yang membusuk. Brain rot itu karena HP, karena punya HP. Saya cukup yakin seluruh panjenengan ini punya HP ya, berarti punya resiko brain rot, pembusukan otak. Terus HP-nya ada medsosnya ya, ada medsosnya. Nah, resikonya dua, ada medsosnya. Medsos itu WA, itu Facebook, IG, TikTok dan seterusnya itu. Ada resiko dua. Terus kemudian ngelihat medsosnya itu sehari 2 jam lebih, 3 jam sehari ya, bukan langsung 4 jam lihat gini, enggak. Sehari 4 jam 4 jam. Ketika 4 jam berarti 1/6 kehidupan panjenengan lihat medsos. Kan sehari 24 jam. Kalau yang 6 jam berarti 1/4 kehidupannya lihat medsos. Ketika resiko brain rot itu adalah medsos yang dilihat sehari lebih dari 2 jam. Panjenengan semua ternyata lebih dari 2 jam. Ada 3 resiko brain rot. Yang keempat, medsos yang dilihat itu gak bermutu, repetitif, berulang, dan tidak membuat otak kita berpikir. Yang jenengan lihat di medsos apa? Rumahnya Saroni dibakar itu, Luna Maya nikah ya. Pada saat rumahnya Saroni dijarah itu, jenengan ikut-ikutan menyukurkan kan ya, kapok on syukur, makanya dadi anggota dewan itu bla 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 gitu ya. Kenal Yonda sama Saroni. Kenapa harus kemudian ikut mengumpat-ngumpat? Atau secara ekstrim yang terpisah, Luna Maya nikah tadi yang saya sebut. Luna Maya nikah, ibu-ibu itu ikut seneng, alhamdulillah akhirnya Luna Maya nikah. Umurnya lu 40, alhamdulillah bojone jek enom, ganteng, sugih. Diundang yoga. Ngapain ikut-ikutan seneng diundang yoga? Itu contoh konkret medsos yang gak bermutu, kemudian repetitif. Jenengan kalau lihat medsos, kalau lihat TikTok itu kan scroll gini kan, 3-4 detik scroll, 3-4 detik scroll gitu. Scrollan ini itu menyebabkan otak kita jadi dedel. Kenapa? Nah, saya tanya panjenengan gini, 6 kali 8 berapa? 6 kali 7, 8 kali 9 itu langsung keluar atau masih harus nginget-nginget dulu? Kan 8 kali 8 64, enggak gitu kan? 8 kali 8 64 langsung kan ya, 11 kali 11 121 gitu kan, langsung kan? Itu masuk kategori memori lama, memori yang mengendap. Itu seolah tidak perlu diupdate lagi karena itu pasti mancep terus. Jenengan kalau saya tanya istri jenengan namanya siapa, apa berhenti dulu jenenge kubian iki, enggak kan? Itu memori lama yang sudah mengendap. Di otak kita itu ada memori baru. Memori baru itu berkuota. Kalau memori lamanya sudah mengendap, ada hafalan-hafalan baru, memori-memori baru di otak kita itu yang ada kuotanya. Ibaratnya kuotanya 100 gitu ya, ibaratnya dalam 1 hari ada kuota 100.
Kuota 100 itu kalau panjenengan yang tadi itu brainrot itu punya HP, ada medsosnya, ngelihat medsos lebih dari 2 jam, medsos yang dilihat gak bermutu, berulang dan tidak berpikir, maka scrollan tadi itu ternyata memenuhi kuota baru, kuota memori baru otak kita. Kan cuma 3-4 detik masa nyantol di memori. Ternyata bukti otentiknya, walaupun panjenengan lihat TikToknya itu 3, 4, 5 detik, seolah-olah nggak nyantol di memori. Ketika ada orang cerita, woi ini loh ada gini-gini, jenengan, oh iya aku delok TikTok itu, oh iya saya tahu itu, padahal ngelihat cuma 3-4 detik. Bukti otentik bahwa walaupun 3-4 detik yang scrollan itu nyantol, memakan memori otak kita, memakan kuota baru memori otak kita, memakan kuota memori baru otak kita, sehingga ketika kita akan sengaja menghafalkan Quran misalkan, ketika kita sengaja menghafalkan Quran, otaknya nolak, kuotanya sudah habis. Dipakai apa habisnya? Dipakai Saroni sama Luna Maya tadi itu. Makanya kesulitan kan? Siapapun yang bermain medsos lebih dari 2 jam itu kesulitan untuk membuat memori baru di otak kita, karena kuotanya habis termakan oleh scrollan itu. Dan rata-rata orang yang seperti itu akan sulit untuk konsentrasi, sulit untuk fokus. Kenapa? Karena scrollan itu juga nancep di otak kita. Otak tidak terbiasa fokus pada satu hal, makanya gampang terdistraksi istilahnya, gampang teralihkan. Bahkan ketika baca Al-Quran, orang yang terbiasa ngelihat medsos lebih dari 2 jam, ngaji gitu ya, ngaji 5 ayat ditaruh Qurannya, ngelihat HP. Kira-kira seperti itu enggak? Ngelihat HP, WA itu dijawab burung, dilanjutkan. Ini ngaji tapi terdistraksi dengan medsos itu tadi. Dan kemudian orang yang seperti itu ada yang namanya gelombang PF 300, nanti panjenengan browsing ya. PF 300 itu ngurusi masalah empati, ngurusi masalah seseorang mengambil keputusan. Itu gelombang PF 300 namanya. Ketika orang kena brain rot, itu fungsi kognitifnya turun, salah satu karena PF 300-nya itu habis, turun, habis. Padahal itu ngurusi empati, itu ngurusi interaksi dengan orang lain, ngurusi keputusan, mengambil keputusan. Maka orang yang bermain medsos lebih dari 2 jam itu dalam seharinya, kalau toh ngumpul, dia akan berinteraksi hebat dengan HP-nya, tapi tidak berinteraksi dengan orang sekitarnya. Panjenengan pernah lihat di rumah makan, satu meja, ada ayah, ibu, anak-anaknya 4 gitu, atau 3 atau 2 ngumpul di satu meja, tapi semuanya digluk masing-masing. Pernah lihat fenomena itu enggak? Nah kalau gitu ngapain makan keluar ngumpul tapi semuanya digluk sendiri gini? Kalau itu naik mobil misalkan, kira-kira di mobil ngobrol enggak? Lihat HP-nya masing-masing. Maka brain rot itu, empati sama orang itu hilang, tapi dia sangat interaktif dengan apa yang ada di HP. Dan itu PR besar buat kita, karena itu menjadikan Indonesia ini nanti losing generation. Ada generasi yang hilang karena medsos, karena brain rot itu. Maka panjenengan browsing di luar negeri itu, di negara-negara maju, Jepang, Korea, Cina, Prancis, Denmark, Jerman, itu membatasi penggunaan medsos, penggunaan internet sehari tidak lebih dari 2 jam. Loh kok bisa? Iya, nomor yang sama ini kalau dipakai akses internet 2 jam langsung ketutup. Kebijakan pemerintah. Maka sekarang pemerintah sudah mulai memikirkan itu kan, dibatasi penggunaan medsosnya, dibatasi penggunaan internetnya. Pada satu titik nanti semua akan merasakan dampak negatifnya kalau itu tidak diambil langkah kebijakan yang tepat.
Negara-negara lain sudah mengambil kebijakan itu kaitan dengan brain rot itu, dengan ketika ngakses internet 2 jam putus langsung. Harapannya supaya kembali ke hal-hal yang manual, hal-hal kan sekarang basic apa, kembali ke nature lagi kan, basic to nature lagi kan, segala semuanya sudah. Menghindari brain rot itu jangan terlalu banyak menggunakan HP, maka kalau ada apa-apa jangan pakai HP, ngitung gitu itu manual saja, dihitung manual, nanti dicocokkan baru dengan alat, dengan kalkulator atau dengan HP. Itu cara untuk menghindari brain rot. Cara terbaik tentu ada yang disebut dengan digital detox. Digital detox itu tidak memegang HP, enggak, pokok pegang HP-nya di bawah 2 jam untuk melihat medsosnya itu. Bisa? Membela. Cara ngelatihnya supaya bisa, cara ngelatihnya kita buat waktu tertentu, kita sendiri yang buat waktu tertentu untuk tidak pegang HP sama sekali. Jenengan yang buat. Yang paling memungkinkan itu menjelang tidur. Kenapa? Orang-orang berarti nanti ada gangguan tidur. Kenapa? Karena waktu menjelang tidur itu kan masih pegang HP kan. Semula duduknya tegak, mepet ke temboknya kamar tidur gitu ya, tegak gini sambil lihat, nanti lama-kelamaan nyelorot gitu ya, sampai kemudian HP-nya jatuh ya. HP-nya yang lihat orangnya. Kalau HP-nya jatuh maknanya apa? Sudah ngantuk, sudah capek, tubuh butuh istirahat, tapi kan dilawan, setelah kurang titik ngelihat lagi. Akhirnya siklus tidurnya terganggu, nggak bisa fokus. Maka untuk belajar pertama kali yang tadi digital detox tadi itu menjelang tidur jenengan jangan pegang HP, jangan juga ditaruh di sebelah-sebelahnya, karena nanti keinginannya kuat ngambil lagi, terus sudah 5 menit nggak pegang HP, ketok mata lagi urusannya, ambil lagi. Makanya kalau mau tidur HP-nya taruh kulkas saja sudah, supaya nggak dipegang. Brain rot bahaya, nanti panjenengan browsing saja. Brain rot korelasinya dengan kesehatan, korelasinya dengan mental, korelasinya dengan otak kita itu luar biasa, gitu ya. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, susui setengah jam. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membawa manfaat buat kita semua, dan semoga kita selalu diberi kesehatan yang optimal oleh Allah dari segala penyakit apapun itu. Mari tundukkan kepala sejenak, berhadap kepada Allah. Semoga sekali lagi kita selalu diberi kesehatan yang optimal, dijauhkan dari penyakit apapun, dan apabila ada di antara kita atau keluarga kita yang sakit, semoga bisa segera diberi kesembuhan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana siyasil ba'sa isfi antasa fi'ila sifatan sifa'uka sifa'an la yudhahiru saqaman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wabasyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.